Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Prof. Amin menyambung pertanyaan yang sempat saya utarakan tadi sebelum jeda. Adakah kemudian rekomendasi Eijkman kepada pihak pemerintah ketika mengetahui bahwa sudah masuk ke Indonesia varian dari virus E484K ini untuk bisa menekan penyebarannya? Ya Mbak, jadi secara tidak langsung karena kami memiliki kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi bulan Januari untuk mengantisipasi masuknya varian atau mutan-mutan baru, maka Kementerian Ristek dan BRIN dan juga Kementerian Kesehatan mengadakan kerjasama untuk memperkuat genome surveillance. Ya, nah itu dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan. Jadi hasil apapun yang diperoleh oleh kedua institusi dan juga lembaga-lembaga atau lab-lab yang berpartisipasi itu informasi akan masuk ke Kementerian Kesehatan dan itu dijadikan dasar untuk melakukan segalanya treatment dan juga termasuk tracing dan tracking. Ya, nah sebetulnya yang menjadi perhatian dari kerjasama itu ya sesuai dengan namanya itu genome surveillance ya. Jadi kita ingin memperbanyak jumlah whole genome sequence dari virus-virus COVID-19 yang beredar di Indonesia ya agar kalau misalnya ada varian baru atau mutan baru yang baik yang masuk dari luar negeri ataupun yang muncul sendiri di Indonesia itu akan cepat ditangani. Ya, tentu ini juga nanti akan dijadikan dasar pengembangan kebijakan terkait dengan penggunaan vaksin dan juga obat-obat. Jadi kalau misalnya ada dideteksi mutasi atau varian yang memang secara signifikan tidak lagi bisa istilah cakarnya tidak mempan gitu ya dengan antibodi yang dikembangkan oleh vaksin yang sekarang ini ada, tentu ini akan dijadikan dasar kebijakan untuk menyesuaikan vaksinnya. Nah, demikian juga kalau misalnya dari literatur yang ada disebutkan misalnya ada satu varian tertentu yang tidak lagi bisa diobati dengan obat antivirus yang biasa dipakai, tentu ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Jadi itu semua sudah informasi itu sudah masuk ke Kementerian Kesehatan. Baik, Prof. Amin, karena tadi Prof. Amin juga menyinggung masalah treatment, proses pengobatan ini, apakah pasien yang kemarin terinfeksi virus E484K ini menjalani proses pengobatan yang sama dengan pasien-pasien lainnya yang juga terinfeksi virus corona dengan strain yang lama, Prof? Ya, jadi seperti tadi dikatakan sebelumnya bahwa treatment atau pengobatan atau penanganan pasien-pasien itu tidak tergantung dari varian atau mutasinya, ya, tapi tergantung dari gejala klinisnya. Nah, kalau misalnya ada yang terinfeksi, diketahui PCR positif, kemudian di sequence ternyata membawa virus yang katakanlah ganas, tapi orangnya secara klinis itu sakitnya hanya ringan, tentu tidak perlu diperlakukan di orang yang sakit berat. Tapi sebaliknya kalau dia terinfeksi oleh virus yang biasa-biasa saja, tetapi keadaan klinisnya berat, ya itu menjadi perhatian teman-teman di rumah sakit. Jadi ya tadi sudah ditekankan bahwa penanganan di rumah sakit itu didasarkan pada tampilan klinisnya, ya gejala klinisnya, keadaan klinisnya. Terima kasih. Baik, catatan dari Dr. Faris mungkin mengenai masalah vaksin juga yang sekarang sedang dilakukan karena masyarakat ini juga tentunya semakin bingung karena mendengar E484K yang isunya adalah wah ini membuat efikasi vaksin menurun. Iya, jadi memang arti dari E484K ini itu memang diprediksi dia punya kemampuan menginfeksi lebih banyak, ya, lebih cepat. Tapi untuk soal bukti apakah dia berhubungan dengan derajat penyakit yang lebih berat ini masih dikumpulkan, saya yakin. Terus untuk vaksin memang semua
pihak di luar negeri pun juga masih mempelajari apakah perlu ada skenario menambah jumlah booster pada vaksinasi dengan tujuan untuk menaikkan titer antibodi. Ya kan ini kan sebetulnya kan vaksinnya itu bukan hilang efektivitasnya dalam memproteksi orang yang divaksin, tapi berkurang. Ya, nah jadi konsekuensinya ya beberapa laboratorium memang ini masih dalam tahap penelitian, itu mereka mempertimbangkan untuk menambah titer antibodi melalui jadi diidentifikasi nih populasi mana saja yang misalnya dia rentan dan dia sudah divaksin tetapi misalnya kadar antibodinya tidak mencapai target yang diharapkan. Nah, itu bisa saja ya menjadi pertimbangan dalam pemerintah misalnya untuk melindungi kelompok vulnerable ini, dinaikkan titer antibodinya melalui misalnya menambah booster. Tapi ini salah satu opsi saja. Baik, ya. jadi kalau yang sekarang kita dapatkan 2 kali bisa menjadi lebih dari 2-3 kali seperti itu, dokter? Iya, seluruh opsi harus pasti akan dipelajari oleh pemerintah dan kita menanti keputusan pemerintah. Terakhir mungkin pesan Dr. Faris kepada masyarakat. Iya. Saya rasa kita di 2021 ini bukan orang yang sama di 2020. Kita sudah masyarakat Indonesia sudah terlatih pakai masker, sudah biasa cuci tangan, ya udah mengerti apa itu distancing, tinggal kedisiplinannya saja. Ya jadi kita tidak terlalu harus panik, tapi kita butuh kehati-hatian. Ya, karena memang sekarang perilaku kita di lapangan ini tidak mencerminkan seperti sedang masa pandemi. Ini seperti orang yang kebanyakan sedang bersukacita seolah-olah pandemi telah berakhir, padahal belum berakhir. Jadi kencangkan masker, perketat distancing, ya kita disiplin harus lebih ketat. Ya. Baik, Dr. Faris, terima kasih kehadirannya, terima kasih untuk pesannya kepada masyarakat dan juga informasinya. Prof. Amin Subandrio, terima kasih Prof sudah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal ini. Baik, selamat malam Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.